Bapak mahasiswa. Kita tunggu atau dimulai saja? Kita tunggu ya. Jam 12.35 ya, kita tunggu 4 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berkumpul di ruang virtual Arsitektur Masjid untuk bersama-sama kita menggali ilmu, ya, mengetahui lebih dalam berkaitan dengan tema arsitektur masjid, ya. Masjid sebagai objek arsitektur. Jadi itu yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mengetahui apa itu arsitektur masjid, baiknya kita lebih dulu tahu ya tujuan seseorang itu membangun masjid itu untuk apa, ya, gagasan ketika dia ingin membangun masjid itu untuk apa, itu harus diluruskan dulu, ya. Beberapa pertemuan sebelumnya Pak Andika maupun saya sudah membahas berkaitan dengan untuk apa masjid itu dibangun, ya. Kita semua tahu bahwasannya seluruh permukaan bumi ini adalah suci dan seluruh permukaan bumi ini adalah dapat digunakan sebagai tempat sujud, ya, kecuali kuburan, ya, kemudian kamar mandi dan tempat-tempat yang mengandung kotoran atau najis, ya. Nah, tetapi ada hal lain yang penting sekali untuk kita pahami terkait dengan gagasan membangun masjid, ya. Nah, kalian ini adalah pertemuan ketiga ya, tentunya sudah 2 pertemuan sebelumnya paham, ya, paham apa itu tujuan seseorang membangun masjid. Ya, tentunya semua harus niat karena Allah Ta'ala. Karena kita tahu masjid adalah rumah Allah. Ya, kita membangunkan rumah untuk orang-orang yang akan bersujud kepada Allah. Ya, sujud merupakan satu kegiatan, satu bentuk aktivitas yang mana posisi sujud adalah posisi di mana manusia itu paling dekat dengan Khalik, ya, dengan Sang Pencipta. Oke ya, sehingga kita harus tahu tujuan itu dan kita harus lihat beberapa persyaratannya. Pertama adalah tentang status tanah mestinya. Ya, status tanah yang akan digunakan untuk membangun masjid itu harus tanah wakaf. Ya, jadi kenapa kok tanah wakaf? Ya karena agar supaya masjid itu tidak akan berubah fungsi. Ya, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bagaimana dengan status masjid yang dia berada di sebuah perkantoran, kantor sewa, ya. Nah, kalau misalkan di kantor sewa, apakah dia bisa dikatakan sebagai masjid? Ya, dia ada di tanah yang mana tanah itu, kantor itu sewa, ya, dia menyewa untuk dibuatkan perkantoran di sana dan salah satunya dibuat ruang untuk masjid. Apakah itu bisa dikatakan sebagai masjid? Gitu ya. Nah, ketika si pemilik itu ingin merubah kantor sewa itu menjadi sebuah bangunan fungsi lain, maka bisa jadi masjid itu akan berubah fungsi juga, akan dibongkar. Nah, sehingga tidak bisa katakan itu sebagai masjid. Dia hanya sekedar sebagai tempat sholat, ya, atau musola. Ya, sama halnya juga dengan beberapa tempat yang lain. Ya, ketika dia hanya sekedar tempat sholat sementara saja,
maka tidak bisa dikatakan sebagai masjid. Ya. Nah, oleh karena itu status ini penting, ya, sangat penting sekali untuk dipastikan agar supaya keberadaan masjid ini tidak hanya untuk saat ini, tapi hingga akhir zaman nanti, hingga nanti hari akhir, ya, akan tetap selalu menjadi masjid. Ya. Kemudian yang kedua, selain status, kita juga harus berusaha ya supaya dalam membangun masjid itu terhindar dari fitnah, ya. Jadi luruskan niat, ya, alasan apa membangun masjid, ya, tidak untuk riak, tidak untuk sombong, ya, tidak untuk supaya dipuji orang, gitu ya. Nah, sehingga dengan niat yang lurus, maka dana yang diperoleh pun juga dana yang halal, ya, kemudian juga aktivitas di dalamnya juga tentunya adalah aktivitas yang baik, gitu ya. Nah, oleh karena itu segala sesuatu ketika nanti direncanakan sebuah masjid, maka rencanakan pula apa-apa yang harus dilakukan di dalam masjid, kegiatan apa yang harus ada di dalam masjid, ya. Tidak hanya sekedar untuk sholat, untuk berzikir, membaca Al-Quran, tapi juga fungsikan masjid itu untuk kemaslahatan umat. Ya, ada aspek sosial di dalamnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya terpelihara dari fitnah? Nah, oleh karena itu segala larangan yang tidak boleh dilakukan di masjid, ya, tentunya harus kita jauhkan, ya, harus kita hindari. Ya, jadi contohnya misalkan jual beli itu tidak boleh dilakukan di masjid, ya. Kemudian juga ada larangan membuat gaduh, ya. Ada larangan juga mengumumkan barang hilang. Nah, ini paling sering, ya. Coba kalau kalian perhatikan beberapa masjid mengumumkan barang hilang, ya, itu sebetulnya tidak boleh, ya. Karena apa? Ketika ada barang hilang di masjid, ya sudah, ikhlaskan, ya. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu. Gitu, ya. Kemudian larangan menghias masjid secara berlebih-lebihan, ya, karena kita tahu bahwa berlebih-lebihan itu atau sesuatu yang tabzir, ya, orang-orang yang melakukan tabzir itu adalah mereka yang mubazir, itu adalah teman-teman setan, ya. Nah, ini beberapa hadis, ya, disampaikan di sini bahwasanya dikatakan bahwasanya ingatlah, ya, bahwa orang sebelum kalian mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh itu sebagai masjid. Nah, ini juga satu bentuk larangan, ya, dilarang membangun masjid di atas kuburan, ya. Nah, kemarin menarik ada yang bertanya bagaimana kaitannya dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya ada kuburan Nabi, ya. Nah, kemarin saya sudah jawab, insya Allah nanti hari ini akan saya tampilkan beberapa gambar, ya, beberapa yang bisa menunjukkan sebetulnya seperti apa sih keberadaan Masjid Nabawi dan kuburan Nabi serta dua sahabat, ya, Abu Bakar dan Umar yang berada di samping kuburan Nabi, ya. Memang ini suatu pengecualian, ya. Masjid Nabawi itu suatu pengecualian karena kuburan itu masjid itu sudah ada sebelum kuburan, gitu ya. Dan ketika Rasulullah meninggal, itu dikubur bukan di masjid, tapi dia di luar masjid, ya. Nah, karena ada perluasan, maka sepertinya masjid itu memiliki kuburan di dalamnya, ya. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang terpisah, ya. Oke, nanti akan saya jelaskan itu. Kemudian ada lagi di hadis yang lain, mereka adalah kaum yang jika hamba atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Ya, lantas mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Maka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Nah, ini sudah sangat jelas, ya. Jadi ketika kalian atau satu saat, ya, kalian diminta untuk merancang sebuah masjid, pastikan, ya, sebelum lebih jauh membahas tentang arsitekturnya, pastikan site
untuk masjid adalah benar-benar clear, ya. Dia berstatus wakaf, kemudian tanahnya juga tidak ada kuburan di bawahnya, ya. Artinya tanah yang betul-betul tanah clear, ya, sehingga kita bisa membangun masjid di atasnya, ya. Nah, itu harus dipastikan dulu. Nah, kalau sudah semua sesuai dengan syariat Islam, baru kemudian berpikir soal desain, ya, atau soal arsitekturnya. Oke, kemudian yang lain, ada juga hadis yang mengatakan bahwa adanya larangan untuk jual beli di masjid dan melarang untuk melantunkan nasyid, ya, berupa syair-syair. Nah, ini ya, mengumumkan barang yang hilang itu juga dilarang, dan larangan mengadakan halaqah sebelum sholat Jumat. Ya, ini hadisnya sangat jelas. Ya, sehingga rancanglah secara arsitektur aktivitas yang nanti akan kita buat, ya, di dalam masjid. Otomatis nanti pastinya, ya, kalau arsitektur itu kan bicara soal space, soal ruang, ya, sehingga aktivitas dia membutuhkan ruang. Nah, kalau kita sudah merancang aktivitasnya apa, maka kita akan merancang ruang apa yang harus bisa mewadahi aktivitas tersebut. Ya. Oke, kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba di dalam memperindah masjid. Nah, ini juga satu bentuk larangan, ya, bahwa berlomba-lomba dalam rangka riya mestinya ini, ya, dalam rangka sombong, itu juga dilarang. Nah, ini kita tanamkan dulu. Gagasan tentang rumah Allah ini kita tanamkan dulu. Ya, sehingga dengan pemahaman lebih jauh terkait dengan ini, insya Allah nanti ketika kalian merancang bagaimana arsitektur masjid, itu tidak akan menyimpang dari apa yang disyariatkan. Dan tidak akan melanggar dari apa yang sudah dilarang. Ya. Oke, kemudian fungsi. Nah, ini juga perhatikan fungsi, ya. Masjid itu selain sebagai tempat sujud, ya, tempat orang sholat, bersujud, dia juga berfungsi sebagai tempat orang berzikir. Dia juga berfungsi sebagai tempat orang berpikir. Dan dia juga berfungsi sebagai orang melakukan kegiatan sosial. Ya, jadi 3 hal ini yang mesti bisa diwadahi dalam sebuah masjid. Ya. Tempat sujud, tentunya dia sebagai tempat untuk menenteramkan hati, untuk khusyuk jiwa dan raganya, dia berkonsentrasi, dia berzikir, ya, ketika subuh dia zikir pagi, ketika sore hari asar dia zikir petang, ya. Kemudian dalam berzikir itu kan berdoa, mengagungkan Allah, berlindung dari segala musibah, kemudian memohon untuk disehatkan jiwa raga, kemudian juga kita hamba yang senantiasa penghambaan itu hanya untuk Allah, ya. Nah, otomatis kegiatan itu membuat kita semakin dekat, ya, semakin dekat kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, karena sebagai tempat berzikir, tentunya masjid ini harus bersih, ya, sebagaimana dia juga digunakan sebagai tempat sujud. Nah, tidak mungkin kita melakukan zikir di tempat yang tidak bersih, ya, di kamar mandi misalnya. Apakah mungkin kalian berzikir di kamar mandi? Jelas tidak mungkin, ya, sehingga layaknya orang berzikir, ya, layaknya orang juga melakukan sholat atau bersujud. Ya. Kemudian fungsi pikir. Nah, ini ya fungsi pikir. Masjid itu harus bisa dijadikan tempat pembinaan, pemberian nasihat, ya, pengajaran kepada umat Islam yang berbasis ilmu agama. Ya, sehingga di dalam masjid itu didirikan taklim, ya, majelis-majelis untuk kajian-kajian keislaman, ya, karena di sana orang harus berpikir, ya, dia mengkaji ilmu agama, kemudian dia mencoba untuk mencerna pemahaman tentang syariat Islam, gitu ya, ada pelajaran tentang tafsir, ada pelajaran tentang akidah, tentang fikih, gitu ya, yang semua itu pasti akan bermanfaat buat kehidupannya, baik di dunia maupun
di akhirat kelak. Ya. Kemudian sebagai fungsi sosial. Nah, ini yang tentunya ada masjid yang melakukan, tapi juga ada masjid yang tidak melakukan. Contohnya apa? Ya, masjid yang tidak melakukan fungsi sosial atau fungsi pikir, mungkin ya masjid-masjid yang saya katakan tadi sebetulnya bukan masjid, ya, hanya sekedar musola, ya, hanya sekedar tempat untuk sholat. Yang ada dikatakan masjid di supermarket atau masjid di rental office atau masjid di mobile masjid, ya, itu kan hanya sekedar tempat sholat. Di sana tidak diadakan kajian-kajian, di sana pun juga tidak diadakan kegiatan sosial, ya. Nah, sehingga masjid yang betul-betul masjid, ya, dalam perancangannya nanti kalian harus sudah memikirkan bagaimana untuk mengatur space, ya, space untuk sholat, untuk berzikir, untuk taklim atau madrasah, ya, diadakan tempat untuk mengkaji Islam. Kemudian juga ada tempat untuk kegiatan sosial. Ya. Nah, penting dilakukan kegiatan sosial ini karena apa? Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Ya, seperti kemarin kasus COVID, ya, kasus COVID ketika tahun 2021, genting-gentingnya COVID di Indonesia dan juga dunia, sekitar bulan Juli Agustus, saat itu tabung oksigen begitu langka, ya, begitu langka, sehingga orang sangat sulit mencari dimanapun. Nah, tempat yang paling mungkin untuk ditemukan bala bantuan, ya, untuk tabung oksigen, waktu itu salah satu tokoh masyarakat, ya, yang dulu juga pernah menjadi wakil presiden, ya, saat itu meminta supaya paling tidak di masjid itu tersedia tabung oksigen, ya, untuk cadangan, ya, untuk persiapan ketika nanti diperlukan oleh masyarakat sekitar. Jadi masjid itu harus memiliki satu paling tidak, entah dia sewa, entah dia beli, tapi punya, begitu, ya. Ketika saat genting, mungkin warga kampung ada yang sakit, ya, tidak mungkin masuk rumah sakit karena sudah penuh misalkan rumah sakitnya, tapi dia harus pakai bantuan tabung oksigen, ya, masjid tempatnya untuk tempat meminjam, ya, pinjam tabung kemudian bisa digunakan oleh si penderita. Dan juga yang lain, ya, pada saat Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu ada yang namanya sufah, ya, di sana tempat menampung orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal, ya, untuk kemudian ditampung di sana. Kemudian orang-orang kafir, ya, yang kalah dalam peperangan, kemudian juga ditampung di sana, ya. Tujuannya adalah untuk diberikan pemahaman akidah agar supaya mereka bisa masuk Islam. Ya, sementara untuk mereka yang sakit miskin pun juga dibantu, gitu, ya, makanan dan beberapa yang bisa diberikan ke mereka yang mereka tadinya kafir menjadi muslim. Ya, ini penting sekali karena dikatakan bahwasanya kefakiran, ya, kefakiran itu mengakibatkan sebagian umat Islam ini terperosok pada lembah kekufuran. Ya, kondisi fakir itu bisa membuat orang itu menjadi kufur. Ya, nah ini di Indonesia ini sehari yang lalu, ya, berita di TV kemarin itu tragis sekali, ya, ada seorang ibu di Brebes, dia membunuh tiga anaknya karena kefakiran, karena kemiskinan, ya, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sementara suaminya mencari kerja di Jakarta, ya. Akhirnya si ibu itu mencoba untuk membunuh ketiga anaknya karena kemiskinan, ya. Itu kan menjadi kufur,
dia menjadi apa ya, bukan sekedar stres, ya, bukan sekedar stres, ya. Nah, dari ketiga anaknya itu yang 2 bisa diselamatkan, saat ini masih kondisi kritis ya, karena lehernya itu digorok ya oleh ibunya, yang 1 meninggal, kemudian yang 2 masih kondisi kritis. Anak usia 7 tahun yang meninggal, kakaknya dan adiknya masih di rumah sakit. Nah, bayangkan itu di Indonesia terjadi tidak cuma sekali. Banyak sekali kejadian orang bunuh diri karena kemiskinan. Ya, apalagi sekarang minyak goreng mahal. Orang tidak lagi bisa mungkin yang tadinya usaha membuat gorengan menjadi kesulitan dan sebagainya. Nah, kondisi kefakiran, kemiskinan menyebabkan orang menjadi kufur. Nah, masjid, ya, masjid itu sebagai tempat kegiatan sosial yang harus bisa membantu mereka, ya, sebagai pusat yang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Seharusnya begitu, ya, sehingga masjid, kalau Masjid Jogokaryan Jogja itu kasnya itu 0 rupiah. Walaupun dia punya uang banyak dari infak Jumat, sedekah ya, atau orang-orang yang memasukkan infak setiap harinya, tapi kemudian uang itu dikembalikan ke masyarakat, ya, dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya kas itu menjadi tetap 0 rupiah, setiap laporan itu 0 rupiah. Nah, seperti itu harusnya, gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang itu yang ada di sekitar masjid itu hidupnya tidak sejahtera. Ya, keberadaan masjid seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Itulah yang dalam bukunya Sidi Ghazalba itu, bahwasanya masjid merupakan pusat dari kebudayaan, pusat dari kesejahteraan, pusat dari peradaban manusia. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu yang harus difikirkan, ya, sebelum kita masuk ke arsitekturalnya, itu yang harus kita tanamkan dulu. Bahwasanya masjid harus berfungsi sebagai tempat pikir, dan kegiatan sosial. Oke, nah sekarang kita masuk ke masjid sebagai objek arsitektur. Ya, dalam arsitektur, buku yang dikarang oleh Vitruvius mengatakan bahwa arsitektur itu sebetulnya dibagi 3. Ya. Ada fungsi atau kegunaan, ada teknis atau kekuatan, ya, atau kekokohan, ada keindahan. Ya. Jadi ada utilitas, firmitas, dan venusitas. Nah, 3 aspek ini mesti ada dalam setiap desain arsitektur. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan syariat Islam, ini penting, ya, dan memang ada kaitannya begitu. Ya, pertama misalkan fungsi, ya, ada ayat Al-Quran maupun hadis yang berbicara masalah fungsi. Contohnya ialah hadis Tirmizi. Ya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita rancang, itu harus yang bermanfaat. Ya. Ketika kita merancang untuk bangunan milik orang lain, atau untuk fungsi pabrik misalkan, maka pastinya bangunan itu ruang-ruangnya harus memiliki manfaat. Fungsinya harus jelas. Ya. Fungsi dari ruangan-ruangan itu harus jelas. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, dan jangan sekali-sekali bersikap tabzir. Sesungguhnya orang-orang yang suka bersikap tabzir adalah teman setan. Tabzir itu berlebih-lebihan. Ya, orang-orang yang mubazir yang melakukan tabzir. Nah, seperti tadi yang saya katakan, ketika kalian mencoba untuk membuat satu bentuk, ya, dalam arsitektur, cobalah bentuk itu jangan berlebih-lebihan. Cobalah ornamentasi itu jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah teman setan. Ya.
Karena berlebihan itu bisa membuat seseorang itu menjadi sombong, menjadi riya. Kui gaweanku. Nah, mulai ada bisikan-bisikan setan, ya. Dan itu harus dihindari. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan fungsinya. Ya, fungsinya untuk jendela misalkan untuk memasukkan cahaya dan udara, ya sudah jendela, ya. Tidak kemudian jendela dibikin ornamentasi yang meliuk-liuk, dibikin bentuk-bentuk yang aneh-aneh, yang indah, itu berlebih-lebihan. Ya, gunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, kemudian kekuatan. Nah, ini juga unsur yang harus ada dalam bangunan, di mana bangunan Islam yang kokoh dibangun di atas 5 tiang. Nah, ini maksudnya rukun Islam ya. Tapi kalau kita tafsirkan di dalam arti kekuatan atau vernitas ini, akidah yang kokoh harus mendasari semua aktivitas muslim. Ya, jadi cobalah membangun masjid itu didirikan di atas akidah yang kuat, ya, di atas akidah yang kuat. Kemudian dalam surat Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini sebetulnya maksudnya masalah kekuatan, ya, akar yang teguh. Ya, bahkan di dalam surat Al-Hadid itu juga Allah memfirmankan tentang besi, ya, bahwasanya Allah sudah menciptakan besi. Ya, di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada manfaat yang besar. Nah, ini juga menunjukkan adanya satu teknik, ya, teknik atau kita berpikir soal kekuatan atau kekokohan bangunan ya, dalam berarsitektur. Nah, yang terakhir tentang keindahan. Nah, kalau keindahan ini masuknya adalah sebagai unsur penunjang, ya, karena tidak harus, karena indah ini salah satu juga sebetulnya, ya. Orang arsitektur mengatakan indah itu manakala desain itu memenuhi kaidah atau prinsip desain, seperti adanya harmoni, unity, balance, ya, simetris atau ritmis, ya, proporsinya sesuai, ya, skalanya juga baik. Nah, itu yang memenuhi prinsip estetis, ya, prinsip-prinsip keindahan, maka dia dikatakan indah. Tapi ketika tidak memenuhi prinsip-prinsip tadi, tidak balance, tidak harmoni, tidak unity, ya tidak indah. Itu menurut ukuran arsitektur. Ya, tapi orang-orang itu berbeda. Ya, orang menilai itu berbeda. Orang yang tahu bidang arsitektur dan yang tidak tahu bidang arsitektur, dia akan berbeda dalam menilai bangunan. Ya, oleh karena itu ini sebagai unsur penunjang. Ya, bagaimana ayat Al-Quran, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, menurut ukuran. Jadi sesuai dengan apa yang kita sudah pahami, gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pahami. Ketika itu disebut indah, manakala dia seperti apa, ada kriterianya. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan, kalau tidak salah ya di kelas ini juga, ketika saya melakukan penelitian kategori indah menurut orang-orang yang kuliah di bidang sosial dengan mahasiswa yang kuliah di bidang eksakta. Ya, ternyata mereka memiliki pemahaman indah itu berbeda. Kalau orang-orang sosial mengatakan indah, itu manakala bentuk itu abstrak. Ya, abstrak. Tetapi orang-orang eksakta itu mengatakan indah manakala bentuk itu nampak jelas, terukur, geometris. Ya. Bentuk-bentuk yang geometris itu dikatakan indah. Nah, ini berbeda kan berarti. Sehingga ini hanya sebagai unsur penunjang saja. Ya. Oke, nah ini dalam konsep Islam, ya, salah satu sumber yang lain dari buku karya Pak Munici yang menyebutkan bahwa ada 5 hal, tidak cuma 3. Ya, kalau tadi itu di arsitektur ada fungsi, ya, ada bentuk berkaitan dengan estetis, kemudian juga ada teknik berkaitan dengan kekokohan atau kekuatan.
Nah, menurut Pak Munisi tambah lagi, ada safety, ada comfort. Ya, ada safety itu pertimbangan keselamatan bangunan dan penghuninya dari semua bahaya. Ya, kemudian comfort, ada pertimbangan kenyamanan bangunan dan penghuni yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, artinya apa? Dari 3 unsur tadi menurut Vitruvius, ya, fungsi, bentuk, teknik, tambahan lagi 2, safety dan comfort. Ya, kenapa kok ada safety dan comfort? Nah, dalam konsep Islam ini penting. Ya, karena apa? Bahwasanya kita membuat bangunan itu jangan sampai berpikir ini hanya bangunan tunggal. Tapi kita selalu berpikir bahwa bangunan ini harus memiliki manfaat buat sekitarnya. Ya, nah, orang-orang banyak menyebutkan barakallah, barakallah gitu ya. Semoga Allah memberkahi. Nah, memberkahi itu apa maksudnya? Ya, semoga ilmunya barokah. Apa maksudnya berkah? Apa maksudnya barokah? Ya, itu maksudnya manfaat. Ya, jadi misalkan ada mahasiswa baru lulus gitu ya. Oh, selamat ya, selamat. Semoga ilmunya barokah. Nah, semoga ilmunya manfaat buat orang lain. Bisa diterapkan untuk kepentingan orang lain. Memberikan manfaat bagi orang banyak. Sama juga dengan bangunan. Ya, berkah. Ya, berkah itu untuk bangunan ya dia bisa memberikan manfaat buat orang sekitarnya. Tidak merugikan. Ya, sehingga bangunan itu harus kita rancang ya dengan bentuk-bentuk arsitektur yang tidak yang tidak merugikan, yang tidak menyulitkan, yang tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Ya, contohnya misalkan membuat perumahan. Nah, banyak sekali, banyak kasus ini perumahan dibangun. Ya, biasanya kan sekarang modelnya klaster-klaster ya. Paling hanya berapa unit, 10 unit, 20 unit gitu ya. Tapi lupa ya, yang banyak kita temukan itu mereka tidak memikirkan bagaimana sanitasi, bagaimana nanti pembuangan air kotornya. Ya, sehingga kebanyakan daerah pinggiran yang banyak dibangun perumahan-perumahan di sana itu sering banjir. Ya, karena satu klaster hanya memikirkan klasternya itu sendiri. Dia tidak memikirkan klaster yang lain. Tidak memikirkan bagaimana real kotanya, bagaimana harus dibuang air kotor dari klaster ini. Bagaimana ketika dia bertemu dengan klaster yang lainnya. Bagaimana salurannya. Nah, seperti itu tidak ada koordinasi di antara masing-masing klaster yang berakibat adanya bencana gitu ya, berdampak negatif. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi sama membangun masjid pun, ketika membangun masjid, pikirkan bagaimana nanti parkirnya supaya orang-orang yang sholat di sana ya ketika dia butuh parkir tidak mengganggu jalanan, ya tidak mengganggu orang yang akan lewat. Ya, parkirnya pikirkan. Jadi masjid disertai dengan tempat parkir. Disertai juga dengan misalkan ada penghijauan ya supaya bisa memberikan kesegaran. Ya. Kemudian juga mungkin fungsi-fungsi yang lain yang itu bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ya. Nah, kemarin ini kan diributkan soal suara masjid yang mengganggu. Nah, kalau itu ya bagaimana kita mengelola atau memanage masjidnya ketika suara azan tentunya tidak masalah. Memang itu harus dikumandangkan, harus dibunyikan gitu ya. Karena dia seruan memanggil sholat. Tetapi ketika ada mungkin qasidah atau mungkin sesuatu yang terus-menerus dibunyikan sepanjang hari, tentunya itu cukup mengganggu. Ya, sehingga kita harus paham juga bagaimana supaya lingkungan itu juga tetap merasakan nyaman ya dengan keberadaan masjid. Oke, kemudian ada konteks dan efisien. Kalau ini memang sesuatu yang perlu dipertimbangkan, ya, sesuatu yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menerapkan kelima prinsip
dalam berarsitektur. Ya. Oke, jadi kita tadi sudah tahu bahwasanya masjid sebagai objek arsitektur, kita harus tahu dulu gagasannya, ya kita harus tahu fungsinya. Kemudian secara bahasa juga kita tahu bahwa masjid ini adalah penyebutan yang khas ya sebagai tempat sujud ya. Kemudian secara artefak ya secara kebendaan bahwa masjid ini memang merupakan wujud dari akal manusia yang kemudian coba divisualisasikan ya dengan aktivitas merancang kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan ya. Nah, keragaman bentuk artefak ini memang berangkat dari ide ya atau gagasan si perancangnya. Ya, sehingga unsur-unsur arsitektural ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, seperti disebutkan di sini, dalam definisi masjid menurut syariat tidak menekankan pada unsur artefak yang menandakan keleluasaan yang diberikan Islam terhadap bentuk artefak masjid. Jadi tidak ada aturan harus seperti ini, tidak ada, tetapi memang ada syariat yang harus diikuti. Seperti beberapa tadi disebutkan, tidak boleh di atas kuburan, tidak boleh berlebih-lebihan, gitu ya. Kemudian desain pun juga harus sesuai fungsi, ya dan seterusnya. Itu yang kemudian harus ditanamkan, ya. Oke, ini salah satu contoh Masjid Nabawi. Nah, kenapa kok ini yang dijadikan contoh? Karena ini merupakan masjid yang memang awal mula dibangun masjid itu kan Masjid Quba, ya. Masjid Quba itu masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat unta beliau itu berhenti, maka disitulah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya membangun Masjid Quba. Ya. Nah, setelah sampai di Madinah, ya karena memang perlu untuk tempat ibadah, maka dibangunlah Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi dibangun, kemudian juga beberapa fungsi yang lain dimasukkan di sana, ada tempat sholat, ada sufah, kemudian di bagian tengah ini untuk kegiatan sosial juga dilakukan di sini, ya dan sebagainya. Kemudian ada rumah bilik-bilik istri Rasulullah. Ya, awalnya Masjid Nabawi itu bentuknya seperti ini, ya hanya 2 rumah. Kemudian berkembangnya waktu bertambah, ya. Oke, di awal ini bentuknya hanya kecil, ya, ukuran lebih kurang 35 kali 30 meter. Kemudian diperluas lebih kurang ada penambahan sekitar 10 sampai 20 meter. Ya. Kalau kita perhatikan secara arsitektural, masjid ini merupakan ruang terbuka. Ya, ruang terbuka dengan pembatas di sekelilingnya dan penekanan pada orientasi kiblat. Nah, penekanan pada orientasi kiblat. Tempat sholatnya di sini, ya, dan kiblatnya ke arah sana, ya ke arah Ka'bah. Kemudian satu-satunya unsur utama masjid adalah ruang terbuka, ya, ruang terbuka. Ini ruang terbuka, ya, yang berorientasi kiblat yang dikelilingi pembatas untuk menandakan batas masjid sebagai ruang suci. Jadi ini adalah ruang suci untuk tempat sholat, ya, dan yang ini untuk kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, tentunya bukan sebagai ruang suci, ya. Oke, kemudian kita perhatikan di sini, nih ya, denah berbentuk bujur sangkar, kemudian dikelilingi dinding di keempat sisinya, kemudian ruang sholat beratap di arah dinding kiblat, kemudian ada beranda dan halaman terbuka. Ya. Ini perluasan dan sekarang sudah seluas ini dari mulai yang hanya kecil, ya hanya sebatas yang warna hijau tua ini.
Oke, ini Masjid Nabawi yang kemarin sempat ditanya ya oleh salah satu mahasiswa. Jadi ini adalah bagian dari Masjid Nabawi ya. Kalau saya perlihatkan gambar ini denahnya ya. Ini saya balik karena supaya arahnya sama ya. Ini masjid ini bagian kecil yang ada di depan ini adalah makam ya. Makam Rasulullah, kemudian Umar dan Abu Bakar. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa antara rumahku dan masjidku adalah taman surga. Nah, yang dimaksud taman surga itu ini raudhah ini, ya. Raudhah ini taman surga yang saya beri warna hijau ini, ya, seperti ini. Jadi raudhah ini terletak di antara masjidku dan rumahku. Rasulullah dimakamkan di dalam rumahnya, ya, di dalam rumah Siti Aisyah. Ya. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, masjid ini sudah ada, ya kan? Karena yang membangunkan beliau. Kemudian beliau meninggal, dimakamkan di rumahnya, bukan di masjid, ya, tapi di rumahnya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini masjidnya, nah dimakamkan di rumahnya, bukan di masjid, gitu ya. Nah, karena ada perluasan masjid, maka kemudian diberilah rumah itu dinding-dinding sampai dengan rangka 3. Kenapa rangka 3? Ya, disebutkan di sini, makam tersebut semula berada pada ruangan yang terpisah dari masjid. Dan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas ruangan tersebut, ya, atau tidak dibangun di atas makam tersebut. Tempat ini tetap terpelihara dengan dibatasi 3 dinding. Dinding-dindingnya membentuk ruang segitiga dan tidak mengarah ke kiblat. Dinding bagian utara dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang sholat di utaranya tidak menghadap ke arah makam. Ya, nah ini sengaja dibuat seperti ini supaya orang itu tidak bisa sholat di sini, ya, dan supaya orang itu tidak mengarah ke makam, ya. Nah ini adalah yang warna hijau, ini adalah raudhah, ya. Kalau saat ini seperti ini ya, ini tempat laki-laki, nah di belakang ini ada pembatas putih dan sebelah sana itu tempat wanita. Jadi raudhah itu sempit ya kalau untuk perempuan, untuk laki-laki itu luas, cukup luas. Ya, seperti ini, yang berkarpet hijau, ini adalah raudhah, ya, taman-taman surga. Ya, ini adalah tok ya, tok ini sebagai penanda arah kiblat. Dulu ini ketika Masjid Nabawi dibangun, tapi kemudian diperluas 10 meter ke arah belakang. Ya, dan sekarang dulu sempat tidak digunakan sebagai tempat imam, ya, tempat imam itu mundur di belakang sini, tapi sekarang kembali setelah 25 tahun kembali tok ini sebagai tempat imam, ya, sebagai mihrab, tempat imam memimpin sholat. Jadi ini bukan mihrab ya, ini hanya sebagai penanda tempat imam arah sholat ya, tempat sebagai penanda arah sholat. Jadi kalau dulu itu, nah seperti ini bentuknya ya, hanya sedikit ceruk kecil, ya, ceruk kecil sebagai arah penanda kiblat. Nah ini yang sempat dipermasalahkan juga, ya, bahwasannya ada isu yang mengatakan di atas raudhah ini, ya, di atas raudhah ini ada atap hijau dan di atasnya ini ada ada jenazah yang dibiarkan di sana gitu. Jadi ada orang jahat yang akan naik kemudian kesambar petir dan dibiarkan di sana sebagai peringatan manusia gitu ya. Nah, ternyata itu hoax ya. Nah, itu hoax itu. Nah, sebetulnya ini adalah jendela ya. Dia jendela untuk pembersihan kubah. Jadi ketika kubah dibersihkan, ya ini lewat jendela ini orangnya ya. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ya, sekarang ditutup. Ya, ditutup. Oke, jadi ini bentuk Masjid Nabawi. Nah, ini beberapa masjid secara arsitektural, kita lihat dia masjid, ya kan?
dengan kubahnya. Ya, ini Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki. Tapi kalau kita lihat tata ruangnya, ini lengkap sekali. Ya, ada rumah sakit, ya, ada Rusifa, ya, ada rumah sakit, kemudian ada dapur umum, ya, dapur umum, kemudian ada penginapan, ada madrasah, ya, tempat sekolah, kemudian ada sekolah Al-Quran untuk pria, ya, ada sekolah Al-Quran untuk putri, ya, kemudian ada halaman masjid, ya, halaman masjid, kemudian ada toilet umum, ya, nomor 10 mana ini toilet, kemudian juga ada tempat air mancur di sini, ya, ruang terbuka, kemudian masjidnya sendiri hanya ini, ya, masjidnya sendiri tempat sholatnya itu hanya ini. Ya, sementara fasilitas lain yang itu lebih bersifat sosial itu lebih luas. Ya. Kemudian ada 14 itu mana tadi? Ya. Tempat putri-putri wanita-wanita yang pelayan yang ada di sana kan dulu istana, ya, bagian dari istana. Tempatnya sendiri, kemudian ada makam, ya, tapi makamnya di luar masjid, ya. Ada makam dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau memang itu secara arsitektural ini kan memenuhi, ya, memenuhi artinya unsur sosial masuk di dalamnya. Ya, nah seperti itu yang kemudian dicoba untuk diterapkan di beberapa bentuk masjid yang lain. Ya. Oke, ini diantaranya juga masjid di Kairo. Seperti ini, ya, Masjid Sultan Hasan. Jadi dia simbol megahnya peradaban Islam pada abad pertengahan. Masjid ini menempati posisi yang sangat strategis. Selain sebagai tempat ibadah, dia juga sebagai tempat menimba ilmu. Ya, jadi ada madrasah, ya, ini kelas-kelas di sini. Ya, ada kelas-kelasnya jelas sekali di sini sebagai madrasah, sehingga tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga tempat untuk menimba ilmu. Nah, mungkin untuk zaman sekarang itu semakin banyak, ya, didirikan untuk pesantren yang dilengkapi dengan masjid besar dan beberapa ruang-ruang kelas di sekitarnya. Nah, itu dari beberapa bentuk masjid dan fungsinya, ya, fungsi lebih ke arah fungsi. Nah, sekarang kita lihat ke arah bentuk, ya, ke arah bentuk. Jadi ada pendekatan desain masjid, ya. Kita lihat dari ada pendekatan populis revivalism, ya. Ini lebih menekankan pada bentuk arsitektur masa lalu, pada masa kejayaan Islam. Ya, seperti misalkan ini Masjid Sultan Ahmed di Turki, ya, ini menandakan masa kejayaan Islam. Jadi sekarang banyak masjid ini mulai dibangun dengan bentuk-bentuk yang sama dengan masjid-masjid yang ada di Turki. Banyak kubah, ya, seperti ini yang dibangun. Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi, ya, dia hampir meniru, ya, dia melakukan pendekatan populis revivalism, ya, yang dia meniru dari bentuk-bentuk yang ada di Turki. Ya. Kemudian pendekatan eklektik. Nah, kalau eklektik itu campuran, ya. Kita bisa lihat di sini, ada campuran langgam arsitektur Jawa, ya. Kemudian ada unsur kubahnya, dia meniru dari Timur Tengah, ya, dari Turki, tapi dia juga ada tiruan Indonesia, ya, Limasan seperti ini. Ini seperti di Masjid Agung Al-Akbar Indonesia, ya, di Surabaya. Kemudian juga di Malaysia seperti ini. Ini campuran antara dia meniru langgam yang ada di lokal, ya, tapi dia juga meniru langgam yang ada di luar, ya, dari bentuk aslinya. Oke. Kemudian pendekatan yang ketiga, pendekatan regionalisme. Ya. Ini kita melihat masjid dari unsur bentuknya, ya, artefaknya, dari
kebendaannya kita lihat. Ya. Oke, dari regionalisme ini kita lihat ada masjid di Cina, ya masjid Xi'an di Cina. Ini ya seperti gayanya gaya arsitektural di Cina sana, ya asli. Jadi sesuai dengan konteks lingkungan setempat dan sosial budaya masyarakat yang ada di sana. Kemudian Masjid Agung Mali di Afrika, ya Masjid Agung Jene di Mali, ini menggunakan tanah liat. Ya, mereka membangun menggunakan material lokal yang ada di Mali, ya, yang ada di sekitar. Kemudian pendekatan metafora. Nah, ini unsur arsitektural dengan simbolisasi yang mewakili Islam. Ya, ini contohnya misalkan di Hagia Sophia ini di Turki, yang pernah saya jelaskan pekan lalu. Ini dulunya masih ada gambar Yesus, gambar Bunda Maria, ya. Kemudian ditutup dan kemudian simbolisasi Islam dipasang di sana. Ada tulisan Allah, Muhammad, ya, supaya unsur keislamannya itu terlihat, ya. Karena memang saat itu segera digunakan sebagai masjid, sementara untuk penghapusan beberapa gambar yang tersebar di mana-mana itu memang butuh waktu, ya, sehingga dipasang dulu ornamentasi Islamnya, sementara proses penghapusan gambar masih terus berlangsung. Bahkan ada yang tidak bisa dihapus, cukup hanya ditutup kain putih saja. Ya. Seperti video yang sudah saya upload di Open Learning, ya, ketika Ustadz Khalid Basalamah berkunjung ke Turki, ke Hagia Sophia, kemudian juga Felix Xiao berkunjung ke sana, ya. Beliau bercerita tentang kondisi interior masjid. Menarik sekali, ya, menarik sekali. Baik, kemudian ini yang saya katakan tadi sebagai tok, ya, di Masjid Nabawi sebagai simbol, ya, simbol arah kiblat, ya. Ini bukan mihrab, ya, ini bukan mihrab, tapi ini adalah tok. Nah, dari contoh Masjid Nabawi ini sebetulnya ada sesuatu yang bisa kita ambil faedah atau hikmah. Apa? Ya, bahwasanya Rasulullah tidak memberikan contoh, ya, tidak memberikan contoh adanya mihrab dalam masjid. Ya. Jadi saya pernah membaca buku tentang mihrab, gitu ya, bahwasanya memang Rasulullah itu tidak mencontohkan adanya mihrab dalam masjid. Yang Rasulullah contohkan di Masjid Nabawi itu hanya ceruk kecil sebagai tanda arah kiblat. Ya, ini bisa dilihat dari desain Masjid Nabawi yang awal. Nah ini, ya, kita bisa lihat di sini tidak ada mihrab, ya, tapi di sini sebetulnya ada tanda ceruk kecil, ya, ceruk kecil sebagai penanda kiblat. Ada riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa ketika Rasulullah di hari-hari terakhirnya, beliau tidak bisa, dalam satu hari, beliau tidak bisa memimpin sholat subuh. Ya. Ketika itu yang memimpin sholat subuh adalah sahabat beliau, Abu Bakar, yang memimpin sholat subuh. Nah, ketika akan memulai sholat subuh, kemudian Rasulullah keluar dari kamarnya, dari kamar Siti Aisyah. Ya, beliau keluar dari kamar Siti Aisyah. Kemudian Abu Bakar itu melihat, ya, melihat bahwasanya ada yang keluar dari kamar Siti Aisyah. Perasa, ya, karena kalau kita berdiri, kemudian dari arah samping kiri dengan jarak tertentu, kok sepertinya ada orang jalan, gitu ya, ada orang keluar dari pintu kamar Aisyah. Nah, kemudian Abu Bakar menoleh, oh ternyata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mundur, ya, mundur dengan tujuan mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam sholat subuh saat itu, ya. Tapi Rasulullah tidak, ya, tidak melakukan itu karena beliau kondisinya sudah sangat lemah, tidak mampu memimpin sholat subuh, dan beliau hanya mengangkat tangan sedikit sebagai tanda perpisahan kepada jamaah sholat subuh. Dan kemudian beliau kembali masuk ke kamar Siti Aisyah. Dan Abu Bakar kembali maju ke depan untuk memimpin sholat subuh. Nah, dari riwayat itu apa yang bisa disimpulkan?
Ya, ya tidak ada mihrab di sini. Karena mihrab itu kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, masjid bermihrab. Itu kan ruangan di mana imam berdiri di situ. Bisa dibayangkan, kalau misalkan ini ada mihrab, berarti kan Abu Bakar di dalam mihrab. Bisa nggak Rasulullah keluar dari kamar kemudian terlihat oleh Abu Bakar? Ya, ini kalau saya gambarkan ya. Misalkan ini ada mihrab, ya. Misalkan Abu Bakar berdiri di sini, mimpin sholat, ya. Kemudian Rasulullah keluar dari kamarnya, bisa nggak Abu Bakar melihat Rasulullah? Kan tidak bisa, karena beliau ada di dalam mihrab, terhalang oleh dinding mihrab. Gitu. Sementara ketika tidak ada mihrab, ya beliau memimpin sholat di sini, ke arah sana ya, ke arah sana. Kemudian Rasulullah keluar dari kamarnya, otomatis beliau akan tahu ada yang keluar dari kamar Rasulullah, kan begitu. Ya. Nah, itu yang saya baca dari buku tentang mihrab ya, bahwasanya tidak dicontohkan mihrab itu dalam sebuah masjid. Adapun sekarang secara arsitektural banyak mihrab, jadi mihrab ini sebetulnya sebagai awal mula adanya mihrab itu adalah dari gereja Koptik sebetulnya. Ya, jadi waktu itu dibangun Masjid Nabawi, kemudian para pekerja Koptik itu diperbantukan untuk membantu ya dari orang-orang Nasrani ya, mereka orang-orang Nasrani, kemudian usul supaya ada mihrab ya. Tapi saat itu yang membangun saat itu Abdul Aziz apa siapa saya agak lupa ininya ya, yang memimpin gubernur yang memimpin perluasan Masjid Nabawi tidak setuju untuk dibuatkan mihrab. Ya, jadi mihrab itu sebetulnya berawal dari bentuk bagian dari gereja. Ya. Oke. Ini sama halnya dengan masjid di Sultan Kairo juga tidak ada mihrab ya. Dia hanya tok saja ini penanda kiblat. Oke ya, kita teruskan. Kemudian terakhir pendekatan struktural. Ya. Unsur arsitektural dengan elemen struktur sebagai estetika. Jadi kita lihat ya, dia ada masjid bata merah, dibuat dengan material bata merah semua. Ya. Kemudian juga ada masjid dengan bentuk corong. Ya, strukturnya memang berbentuk seperti ini, ya, dengan maksud supaya cahaya dan angin itu bisa masuk ke dalam ruangan. Ya. Kemudian di Malaysia ada masjid besi, memang ini dari material besi semua, ya. Dulu pernah mahasiswa angkatan 2008 kita ajak ke sini, ya. Nah, monggo ini angkatan 2000 berapa nih? 2019, 2020 ya, besok KKL mungkin kita bisa kembali sampai ke negeri Malaysia atau ke Singapura ya, atau mungkin lebih jauh lagi ke Turki mungkin gitu ya. Ya supaya kita bisa sama-sama ke Masjid Hagia Sophia, kita bisa sholat di sana. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ruang suci ini penting untuk sebuah masjid ya, secara arsitektural, bahwasanya ruang di dalam masjid itu harus suci. Ya. Ruang utama tentunya, baik itu tempat sholat untuk pria maupun tempat sholat untuk wanita. Ya. Suci berarti dia tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak suci. Ya, dan tidak boleh menetap di dalamnya. Siapa? Mereka yang memiliki mungkin nifas atau mungkin wanita yang sedang haid atau mungkin orang yang sedang junub gitu ya, itu dilarang untuk menetap ya, menetap. Tapi kalau yang sekarang sering terjadi itu kan masjid itu kemudian ada ruang profan, ada ruang serambi. Biasanya memang diperuntukkan bagi wanita yang kondisi haid ya, dan tetap ingin mengikuti kajian-kajian keislaman, itu diperbolehkan ya. Kemudian di masjid juga selain ruang suci ya, juga kita harus melihat bagaimana hubungan antara
kita ya manusia, hablum minallah, kemudian hablum minanas dan hablum minal alamin. Jadi ruang suci itu harus kita hubungkan juga dengan alam, ya ada perimbangan, ya ada perimbangan dalam kehidupan manusia. Jadi masjid ini harus memberikan kesejahteraan bagi umat untuk kegiatan pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, ya. Dan jangan lupa untuk kesucian ruang di masjid itu tidak ada prosesi khusus loh ya. Jadi tidak ada prosesi khusus supaya itu dianggap sebagai ruang suci. Artinya ya ketika dia bersih, terhindar dari najis, maka dia bisa dikatakan sebagai ruang suci siap digunakan untuk sholat, ya, untuk berzikir, ya, untuk berpikir, ya. Sementara untuk kegiatan sosial itu bisa dilakukan di ruang yang sifatnya ruang profan, ya. Kalau suci itu sakral di sini ya, ruang sakral itu bukan berarti sakral yang sesuatu yang ada unsur magis di sana, ya, unsur sesuatu yang apa ya. Tapi sakral di sini artinya ada unsur transendental, hubungan antara manusia dengan makhluk, gitu ya. Kita merasa konsentrasi di sana, bahkan kalau di bagian ruang-ruang, kalau di masjid-masjid tradisional ya, seperti saya pernah penelitian di Masjid Kauman Jogja, itu ada bagian soft depan, itu biasanya ketika orang itikaf, itu sengaja memilih soft di depan. Karena mereka merasa bisa bermeditasi, artinya bisa konsentrasi penuh, dia bisa berpikir, dia bisa mengagungkan Allah, dia bisa berdoa, dia bisa ketika punya masalah, dia bisa curhat sama Allah, gitu. Dan dia merasa lebih tenang, lebih konsentrasi di soft-soft yang depan. Ya. Nah, seperti itu menjadi ruang sakral buat mereka, ya, sakral buat mereka. Oke ya. Nah ini selain tadi ruang suci, kita pun juga harus memperhatikan kenyamanan ruang masjid, baik itu secara indoor, ya, maupun secara outdoor. Ya, tentunya indoor dan outdoor ini berkaitan dengan kenyamanan aspek audio, visual, dan thermal. Ya. Nah ini di fisika bangunan sudah kalian dapatkan ya, tentunya ada beberapa standar untuk sebuah ruang masjid. Ya. Untuk kenyamanan audio, bagaimana supaya masjid itu terhindar dari kebisingan, ya dia harus memiliki desibelnya itu tidak lebih dari 40 desibel, lingkungannya tidak ramai, kemudian juga ketika aspek visual, ya jangan gelap masjidnya ya, tapi usahakan terang ya dengan standar 200 lux, kemudian suhu pun juga dibikin yang nyaman, ya tidak harus dengan AC, ya kenyamanan itu bisa diciptakan. Ya, bisa diciptakan dengan desain, kemudian dengan bentuk yang cross ventilasi mungkin, atau dengan vertikal vegetasi yang ditanam di dinding masjid misalkan seperti itu, atau halaman yang menyejukkan, ya. Nah itu bisa seperti itu. Kalau di Masjid Kauman itu ada kolam di sekitar halaman ya, di sekitar serambi. Nah, ternyata kolam itu ketika siang hari ada gemericik air, ya suara air air mancur, itu bisa membuat hati orang itu tenang, ya merasa tenang, nyaman dengan suara gemericik air. Dan air itu kan kalau kena panas menguap, ya kan? Nah, kemudian terbawa oleh angin sehingga menjadi rasanya itu seger. Ya, ketika kita berada di masjid itu karena ada hembusan angin yang membawa uap air tadi. Ya, seperti itu. Jadi kenyamanan itu bisa kita ciptakan. Ya, bisa kita buat. Nah, oke. Kesimpulannya desain masjid ini tidak terlepas dari filosofi untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Ya, jadi bahwasanya Allah ini memerintahkan manusia untuk senantiasa memenuhi apa yang menjadi hak-hak Allah dan menghindari terjadinya kemusyrikan. Karena kalau kita melakukan kemusyrikan, berarti hak-hak Allah ini tidak terpenuhi. Allah akan marah.
ya Allah akan marah. Di mana hanya Allah lah yang wajib disembah, sehingga tata ruang dan ornamentasi di dalamnya tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, ada kebebasan berekspresi dalam desain masjid, namun tetap ada dalam koridor kaidah syariat Islam. Ada larangan dan perintah yang wajib ditaati. Suara masjid atau ekspresi masjid adalah firman Allah Ta'ala. Baik, saya kira itu materinya. Silakan apabila ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan untuk disampaikan. Ya, dari saya cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu untuk ditanyakan, silakan. Tidak harus berkaitan dengan materi ya, mungkin ada yang mau menanyakan berkaitan dengan tugas. Karena saya melihat juga dari Open Learning, tugas yang sudah diberikan pekan lalu itu belum ada yang mengerjakan. Ya, karena ini memang video ya, diminta untuk membuat video. Oke, sambil menunggu, kalau ada pertanyaan mungkin saya akan putar video aja deh kalau gitu. Sebentar, saya cari dulu. Assalamualaikum Bu Nur Rahmah. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Ini saya mau bertanya, waktu dulu saya pernah ke masjid, kan tadi sudah dijelaskan fungsi masjid kan Bu, ada dari fungsi zikir, pikir, sama sosial. Nah, waktu itu saya ke masjid ini ada acara emang khusus nikahan gitu Bu, terus saya tanya, ini nanti sholatnya di mana ya Bu, waktu ada ibu-ibunya di sana, sholatnya itu di lantai atas. Nah, jadi lantai 1 itu emang buat pernikahan gitu Bu. Terus katanya masjid itu emang bisa disewakan buat orang nikah gitu. Menurut Bu Nur Rahmah sendiri bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, ya fenomena seperti itu banyak ya. Misalkan di Solo itu ada Masjid Fatimah, gitu ya, di bawah dipakai untuk pernikahan, di atas dipakai untuk masjid. Dan beberapa juga masjid yang lain banyak seperti itu. Kalau ditanya bagaimana menurut pendapat saya, gitu ya, kita kembalikan ke niat orang yang membangun masjid. Ya, ketika dia berniat membangun masjid untuk selama-lamanya, artinya masjid itu difungsikan hingga nanti akhir dunia, artinya sampai dengan kiamat nanti, ya dia bisa tetap berstatus sebagai tanah wakaf. Ya, dia masih berstatus sebagai masjid, ya, sebagai masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Adapun masjid itu bisa difungsikan yang lain, seperti misalkan untuk pernikahan, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama memang acara pernikahan itu harus selesai ya, harus selesai ketika waktu sholat dikumandangkan. Ya, biasanya memang kalau ada undangan pengantin di tempat seperti itu dibatasi waktunya. Ya, jadi ketika sholat zuhur itu nanti azan jam 11:30 misalkan ya, atau jam 12 begitu, tergantung kan waktu jam sholat itu kan berubah-ubah ya. Katakanlah setengah 12 zuhur gitu ya. Maka jam 11 harus sudah selesai acaranya. Jadi biasanya pada waktu-waktu tertentu, ya akhir-akhir tahun ya, itu kan siang itu lebih lama daripada malam, ya karena posisi kita di selatan, kemudian matahari itu pada saat akhir tahun itu ada di sebelah selatan. Sehingga kita lebih lama mendapatkan sinar matahari. Lebih lama siangnya daripada malamnya. Sehingga zuhur itu 11:30 sudah zuhur. Nah, ketika 11:30 zuhur, undangan, kalau kita dapat undangan manten pada akhir-akhir tahun ya di tempat yang seperti itu, biasanya jamnya lebih pagi. Ya, lebih pagi. Jadi jam 11 sudah harus selesai acaranya. Ya. Bagi saya nggak apa-apa itu Mbak, sah-sah saja, asalkan memang ketika jam sholat itu acara sudah selesai. Ya, sudah bubar ya, tamu sudah pulang, kemudian keluarga mungkin masih ada di situ, dan ketika jam sholat ya mereka kemudian sholat zuhur. Ya,
Adapun ketika diadakan acara itu malam, ya biasanya setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya baru undangannya itu setelah sholat isya. Ya, oke, seperti itu. Nggak apa-apa sebetulnya, Mbak. Kalau bagi saya pribadi loh ya, itu tidak ada masalah. Oke, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, tadi ada hadis yang melarang melantunkan nasyid di dalam masjid. Minggu lalu, masjid di dekat rumah saya melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memeriahkan acara memperingati Isra Mi'raj. Apakah hal tersebut dilarang atau diperbolehkan? Nah, ini sebenarnya masalah fikih ya. Masalah fikih. Kalau masalah fikih itu masih banyak yang memperdebatkan. Karena nasyid itu bukan nasyid ya ini. Sebetulnya melantunkan nasyid. Oke. Maksud tadi yang hadis itu nasyid di sini adalah bersenandung ya, bersenandung kemudian menggunakan bantuan alat musik. Tapi kalau nasyid itu kan tidak ya, tidak dengan alat musik ya. Nah, kecuali kalau memang itu dia ada yang dengan bantuan alat musik, karena alat musik atau musik itu kan sebetulnya dilarang. Ya, bahkan riwayat ada yang mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah mendengar ada rebana ya, rebana itu dibunyikan di masjid, kemudian Rasulullah melarang untuk dihentikan. Ya, nah tapi ini masalah fikih ya. Kalau fikih itu masih khilafiyah. Jadi kalau masalah akidah, kalau akidah itu sudah pasti. Ya, sehingga kita harus mengikuti yang benar. Ya, kalau fikih ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Gitu. Itu kembali lagi ke bagaimana kemantapan kita. Jadi ketika itu ada yang mengatakan musik ketika dia bagian dari bentuk dakwah, maka boleh dong, harusnya boleh dong, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya monggo-monggo saja, gitu ya. Tapi memang itu saya katakan tadi kembali kepada bagaimana kita meyakini, ya. Oke. Oh, saya kira bertanya, enggak ya? Berarti ya, jadi seperti itu. Ya bahkan dulu tidak cuma alat rebana gitu ya, ada juga yang gitar masuk ke masjid. Itu juga pernah ada itu, gitar masuk ke masjid, organ tunggal masuk ke dalam masjid. Ya, wah itu kalau sudah sampai dengan menyanyikan lagu-lagu yang ini lebih sebaiknya jangan ya. Oleh karena itu ini menjadi tantangan buat kita para arsitek, ya calon-calon arsitek ya. Bagaimana kita mendesain masjid ini tidak cuma masjid, tapi ada ruang lain yang bisa difungsikan untuk kegiatan dakwah juga dalam bentuk yang berbeda. Ya dakwah itu kan macam-macam bentuknya. Ya mungkin kalau kalian meyakini nggak apa-apa Bu, karena itu juga bagian dari dakwah, ya monggo, tapi gunakan ruang yang lain, jangan di dalam masjid. Ya, karena masjid itu sebagai tempat untuk jelas-jelas sebagai tempat untuk ibadah sholat. Ya, sholat, zikir, ya. Oke. Di Eropa sana izin mendirikan masjid tidak semudah di Indonesia. Akibatnya banyak kasus di mana suatu bangunan disewa untuk difungsikan sebagai masjid. Apakah bangunan sewa tersebut bisa dihukumi sebagai masjid? Nah, oke ya. Jadi benar ya, seperti kasus di kemarin yang saya dapat berita dari teman itu di Kanada, Ottawa, ya di Amerika sana. Jadi memang saking sulitnya, karena itu negara kafir ya, bisa kita katakan negara kafir. Jadi memang dalam beberapa kajian itu dikatakan hijrahlah dari negara seperti itu. Artinya kita jangan tinggal di negara seperti itu yang menyulitkan kita untuk beribadah, ya. Tapi kalau memang terpaksa kita harus tinggal di sana karena mungkin sekolah atau karena mungkin satu pekerjaan yang tidak bisa kita tolak, harus kita ditempatkan di sana, misalkan seperti itu, sehingga kita sulit beribadah. Ya. Nah, tidak ada larangan untuk bisa membuat masjid itu ya, atau membuat tempat itu sebagai masjid ya, sebagai masjid atau sebagai tempat sholat ya, walaupun itu hanya sewa. Jadi kalau menurut saya itu
itu tidak masalah. Tetapi untuk dihukumi sebagai masjid, kalau kita melihat dari beberapa persyaratan masjid, itu mungkin memang tidak bisa. Ya, dia hanya sebagai tempat sholat. Ya, tapi kalau memang tidak ada lagi tempat, ya walau alam gitu ya. Seperti contoh kasus ya, kalau yang kemarin di Ottawa itu akhirnya dibeli, ya dibeli, akhirnya menjadi masjid, ya dibeli seperti itu. Dan juga beberapa tempat yang lain, karena memang umat Islam cukup banyak di sana, dan kebanyakan orang-orang dari Asia Tenggara ya, dari Indonesia, Malaysia begitu, kemudian sepakat untuk membeli, meminta bantuan dana dari rakyat di Indonesia, di Malaysia gitu ya, akhirnya kemudian berhasil untuk dibeli dan menjadi masjid. Ya, bahkan di beberapa negara yang lain seperti di Jepang gitu ya, itu kalau kita mencari masjid yang betul-betul masjid, itu sebetulnya ada ya, walaupun dia masjidnya itu tidak berdiri di atas tanah, tapi dia seperti bangunan ruko gitu, seperti ruko lebih dari 2 lantai, nanti masjidnya ada di atas, ya seperti itu ya kan. Tapi itu mereka mengatakan masjid, ya masalah status tanahnya itu jelas itu karena ruko ya kan, tidak mungkin diwakafkan ya. Nah, tapi itu sebetulnya hanya sebagai, kalau dilihat dari syarat-syarat masjid, dia hanya sebagai musola saja. Ya, tapi orang sana mengatakan itu masjid. Ya, juga kalau di Jepang itu, di Tokyo itu ya masjidnya itu ada di kedutaan. Jadi memang karena kita negara Indonesia ini negara Islam, memang ini kembali ya ke pemerintahan kita, seharusnya memang kita mendirikan masjid ya di kantor kedutaan atau ada masjid sendiri ya, ketika hari raya atau apa gitu kita bisa berkumpul untuk sholat gitu ya, di lapangan. Kemudian juga orang-orang yang tinggal di sekitar situ ya, orang-orang muslim juga bisa sholat di sana ya. Itu karena kondisi darurat ya, karena itu negara kafir, jadi bisa kita hukumi sebagai keadaan darurat. Ketika keadaan darurat, apapun itu masih dibolehkan ya, masih dibolehkan atau dihalalkan. Artinya kalau kita katakan itu sebagai masjid bisa atau tidak, ya bisa saja ya, walau alam ya, itu mungkin bisa saja gitu ya, karena sebagai kondisi yang darurat. Oke, saya kira itu ya. Isi Bu, saya mau nanya Bu. Ya silahkan. Ini kan kaidah sholat itu kan saf laki-laki di depan, terus perempuannya di belakang. Nah, di masjid kampung saya tuh saf laki-lakinya tuh dan sama perempuannya tuh bersebelahan, tapi dipisah dinding. Nah, menurut Ibu itu masjidnya itu bertentangan dengan kaidah fikih apa tidak? Ya, kalau di dalam Islam itu kan memang sebaik-baik saf itu kan untuk laki-laki paling depan, sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling belakang, kan seperti itu. Mungkin dalam satu kondisi saya kurang tahu apakah memang tidak bisa dipisah depan belakang masjid itu. Tidak mungkin dipisah depan belakang. Kayak kalau dari itu ya, di bangunannya nggak bisa ya Bu. Soalnya kan dari sananya. Oh, jadi di bangunan itu memang tidak bisa dipisah laki perempuan itu depan belakang, tapi hanya bisa dipisah samping begitu, menyamping. Iya. Kalau sebenarnya kan itu Bu dipisah pakai sutra, tapi kan semakin jamaahnya tuh makin banyak, jadinya dibuat bangunan sebelah kanan lagi buat perempuan. Oh gitu, oke. Ini mah satu kondisi di mana akhirnya dibuat mungkin awalnya teras, tapi kemudian dibikin untuk sholat wanita gitu ya, di samping dari sholat ruang utama untuk laki-laki. Nah kalau memang seperti itu kondisinya, ya gimana ya? Menurut saya mungkin tidak apa-apa ya, tetapi ya kita sebagai umat Islam tahu tadi ya hadisnya, sebaik-baik laki-laki, saf laki-laki adalah paling depan, sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakang. Sehingga ketika wanita itu datang ke masjid, cobalah dia menggunakan saf yang belakang dulu. Ya, jadi dari belakang nanti ke depan, ke depan, ke depan. Jadi memang kita upayakan mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan mencari saf yang paling belakang. Ya, memang ini kondisi
bisa nggak dikatakan sebagai darurat gitu ya. Nah, kalau menurut saya sebetulnya desain itu bisa dibuat kok ya. Jadi masjid yang utama tadi, ruang utama untuk laki-laki itu mungkin saja masih bisa dibikin pembatas wanita itu ada di belakangnya. Ya, sementara untuk tempat wanita yang tadi yang di samping itu kan bisa saja itu kemudian dindingnya dibuka, kemudian itu menjadi safnya laki-laki lebih panjang ke samping. Ya, sementara perempuan ada di belakangnya. Saya kira masih mungkin. Ya, masih mungkin itu dibikin saf itu depan sama belakang. Ya. Kalau yang dibikin samping itu kok banyak sekali memang, banyak seperti itu banyak. Tapi kalau misalkan saya harus sholat di tempat seperti itu, ya saya lebih memilih belakang posisinya ya, karena memang kita menghindari posisi yang sejajar dengan laki-laki. Tapi kalau kita kalau di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu kadang posisi wanita sama laki-laki itu bisa ada kemungkinan sejajar juga, ya. Walaupun itu ada pemisah semacam partisi gitu ya. Kalau memang sangat-sangat banyak orang, sementara polisi sudah mengatur safnya, ya, cuma kadang-kadang ada yang terlewat seperti itu, akhirnya ya laki perempuan posisinya sejajar walaupun ada pemisah itu, ya. Kalau masalah sah atau tidaknya sholat ya selama dia mengikuti kaidah Islam dalam beribadah sholat, ya insya Allah sah ya. Tapi masalah tempat memang ini yang mungkin perlu diusulkan ini ya. Ini perlu diusulkan ke takmirnya ini. Mungkin tidak untuk bisa dibuat saf itu laki perempuan itu dipisah depan belakang gitu. Ya. Saya kira itu jawabannya. Gitu. Walau Terima kasih, Bu. nanti iya bisa dibuka-buka lagi mungkin di beberapa sumber yang lebih akurat ya, bisa dibaca lagi nanti di sana. Boleh, silakan. Oh ya, untuk tugas membuat video, gimana perkembangannya? Sudah ada yang mencoba membuat video? Kelompok kelas A, B, C ini sebaiknya tidak dicampur ya. Jadi kelas A buat kelompok sendiri, kelas B buat kelompok sendiri, kelas C juga buat kelompok sendiri. Saya lihat di grup sudah mulai membuat, tetapi di open learning ini belum masuk ya, sehingga mungkin teman-temannya untuk memilih kelompok ini ada kesulitan ya, ini kelompok saya siapa saja orangnya begitu. Kalau bisa nanti di-share ya. Ini ada ketua kelasnya enggak tiap kelas ini? Kelas A ketua kelasnya siapa? Kelas A? Kelas B? Belum ada ya? Kelas C? Juga belum ada. Nah, saya minta masing-masing kelas ini punya ketua kelas sehingga dia bisa mendata teman-temannya untuk masuk ke kelompok mana. Ya, kemudian tolong nanti itu di-share. Ya, di-share sehingga saya dan Pak Andika bisa tahu anggota kelompoknya. Ya. Kenapa ini penting? Untuk mengidentifikasi tugas, karena ini tugas kelompok. Sehingga tentunya nanti penilaian itu juga harus ke semua anggota kelompok. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak memiliki kelompok ya eman-eman gitu ya. Jadi tolong yang belum punya kelompok segera untuk membuat kelompok. Nah, ini ada yang kelasnya itu tidak sesuai ya. Seperti di kelas C. Di kelas C itu ada mahasiswa yang belum masuk open learning. Itu Mbak Alia Fitri dan Mas Muhammad Zainul Jinan. Itu belum masuk ke open learning, itu kelas C. Nah, mungkin kelas A dan B juga ada mahasiswa yang belum masuk ke open learning. Jadi kalau bisa temannya diingatkan ya supaya semua bisa terdaftar di open learning dan kita bisa cek tugas-tugasnya. Ya, jangan sampai nanti kalian mendapatkan nilai yang kurang baik ya, walaupun merasa sudah mengikuti kuliah, mengerjakan tugas ya, tapi tidak mendapatkan nilai yang baik. Mengerjakan tugas karena dia kelompok, jadi dia tidak peduli
untuk lapor di Open Learning gitu ya. Nah, tolong itu nanti dilihat kembali di KRS-nya, dapatnya kelas apa, dan coba itu disesuaikan. Ketika tidak sesuai kelasnya di Open Learning, bisa sampaikan ke saya, nanti akan saya remove, ya supaya kalian bisa daftar ke kelas yang seharusnya. Oke? Ada pertanyaan? Izin masuk, Bu. Ya. Saya izin bertanya tentang masalah problematika terjadi di kampung saya, boleh nggak, Bu? Salah. Boleh aja, kalau saya bisa jawab. Begini, Bu, ini kan ya benar dikatakan Mas Jibril tadi itu, dan itu ya saya juga pernah ngalamin juga, Bu, kayak sering terjadi di kampung saya itu, saya di Wonosobo itu. Nah, itu kan di Wonosobo itu di kampung saya kan di Jalan Jelamprang itu di pelosok itu banyak masjid itu, Bu. Ternyata tuh masjid itu dualisme, Bu. Dualisme Dualisme. gimana? Maksudnya antaranya orang NU dengan orang Muhammadiyah itu loh, Bu. Jadi kayak ada perpecahan itu loh, Bu. Ada gesekan itu. Jadi kayak waktu itu kan saya pernah selama saya tinggal di kampung saya di Jelamprang itu Wonosobo itu, ya itu sering terjadi antara gesekan itu loh, antara berbeda pendapat. Jadi kayak gimana ya, Bu, kayak saya kan dulu waktu itu pernah sholat di sana di Jelamprang itu di tempatnya orang NU lah, itu wah sering dimusuhi, Bu. Itu gimana, Bu, caranya, Bu? Lah kamu milih yang mana, Muhammadiyah apa NU? Saya kan waktu itu kan saya kan lebih sering ke Muhammadiyah, Bu, tapi saya kan kepepet, Bu, sholat di orang NU lah itu. Itu gimana, Bu? Ya, karena memang NU atau Muhammadiyah itu kan bukan agama ya. Itu hanya organisasi saja, tapi memang dampaknya itu begitu luas ke masyarakat. Bahkan saat ini, sekarang ini kenyataannya di Indonesia itu ya, kalau kita bisa melihat berita-berita yang ada atau juga kita mengikuti secara langsung ya, secara langsung kita melihat sendiri secara langsung, itu kayaknya di Indonesia itu agama yang benar tuh NU kayaknya, karena memang yang menterinya saja NU, bahkan kemarin di Mandalika itu ada pawang hujan itu di Muhammadiyah kan nggak ada kayak gitu, ya itu kan musyrik ya, itu kemusyrikan itu, ya kemusyrikan itu kayak itu. Nah kalau di NU seperti itu kan masih diperbolehkan. Nah artinya apa? Kita luruskan ya. Kalau misalkan tadi kasusnya Aziz ini mau sholat di NU dimusuhin sama orang Muhammadiyah gitu ya. Nah sekarang kalau menurut saya sih coba diluruskan aja, niat kita kan ibadah kepada Allah ya. Kita niat ikhlas, kita sholat, apapun yang kemudian kita terima mungkin dimusuhi atau mungkin seperti apa ya dari orang-orang yang tidak setuju dengan sikap kita ya sudah biarkan saja gitu ya. Biarkan saja. Jadi kita coba untuk tetap bermuamalah, berbuat baik dengan mereka. Ya, karena ini bukan sesuatu yang memang mungkin agak berat ya. Mungkin agak berat, tetapi ya harus kita hadapi. Ya, bahkan beberapa yang itu banyak dilakukan oleh orang-orang NU, ya saya langsung aja saya sebutkan ya. Itu harus kita berantas ya. Harus kita berantas itu. Jadi kayak misalkan kubur, zikir kubur dan sebagainya itu, bahkan ada dari Jawa Timur ya, ini saya tahu sendiri dari pelakunya sendiri mengatakan, jadi dalam akidahnya orang NU di Jawa Timur itu mereka itu sudah naik haji ya. Kalau mereka itu datang ke makamnya 9 sunan ya. Kan Islam disebar di Jawa ini kan melalui 9 sunan ya. Nah, ketika mereka sudah ziarah kubur ke 9 sunan itu sebanyak 3-7 kali, maka itu sudah sah sebagai haji. Itu saya dengar sendiri dari pelakunya, gitu ya. Nah itu yang harus diluruskan, niat itu yang harus diluruskan.
Jadi mereka mengumpulkan uang yang banyak itu hanya untuk ziarah kubur. Ya. Kemudian kalau sudah 9 itu makamnya dikunjungi semua, itu mereka sudah bisa pakai baju ihram. Bahkan ketika berangkat saja sudah pakai baju ihram mereka. Bisa dibayangkan. Itu benar nggak itu gitu ya? Namanya haji itu kan ada rukunnya, ya ada syarat sahnya haji, harus ke Mekah, nanti ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Mereka itu tawafnya itu entah di mana, sa'inya itu entah di mana, gitu ya. Mereka tidak melakukan sa'i, tidak melakukan tawaf. Ya ke kuburan itu yang kemudian mereka katakan sebagai tawaf dan sa'i. Ya bahkan kemarin yang saya dapat cerita dari pelakunya sendiri, rombongan itu mereka ke Masjid Raya Jawa Tengah, Semarang, ya. Nah itu sudah haji. Itu salah satu masjid yang mereka kunjungi sebagai syarat sahnya haji. Bisa dibayangkan, Pak. Seperti itu terus uangnya habis berapa coba ya? 9 tempat yang harus dikunjungi 3-7 kali berkunjung ke sana. Itu kalau di jumlah uangnya itu melebihi dari kalau dia berangkat ke Mekah Madinah. Kalau dihitung-hitung. Itu ajaran NU itu ajarannya NU seperti itu. Apakah itu benar? Ya pasti salah, ya. Salah, mereka ngalah berkah. Kalau menurut kita itu salah, menurut Muhammadiyah itu harus diberantas. Seperti itu. Ya kalau kita mau menegakkan kebenaran ya harus berani. Ya harus berani. Ya salah satu Ustadz dosen Muhammadiyah, ya dosen di Muhammadiyah di FIAI, yang kemudian beliau menyampaikan ketika ada kajian tarjih kemuhammadiyahan, beliau menyampaikan berkaitan dengan harus memberantas tahayul, harus memberantas bid'ah ya, sesuatu yang memang itu banyak diaktifkan oleh orang-orang NU. Langsung beliau kemudian dipanggil, ya, langsung kemudian beliau tidak boleh lagi berceramah gitu ya. Seperti itu coba. Siapa yang melarang? Ya pemerintah. Siapa lagi kalau bukan Menteri Agama gitu. Ya, karena memang orang NU. Nah, ini kita mesti hati-hati di sana. Ya, kalau saya berani mengatakan ini karena memang itu tidak benar dan harus kita luruskan. Ya. Nah, mungkin juga terjadi misalkan ada undangan apa ya, sinan atau apa gitu ya, yang kemudian nanti di sana ada apa ya sesuatu yang kepercayaan menurut mereka, tapi itu tidak benar menurut kita dan menurut syariat Islam. Kita harus berani untuk kita tolak ya. Saya kira itu masih. Jadi kalau misalkan mau sholat ya sholat aja, baik itu di NU maupun di Muhammadiyah, saya pikir mau untuk sholat nggak masalah, karena itu masjid milik Allah ya. Silakan aja sholat. Adapun nanti misalkan di musuh gitu ya asal kita tetap berbuat baik dengan mereka, itu tidak menjadi masalah. Ya. Baik, Bu. Ya, saya kira itu. Yang lain gimana? Ya, ini tempat saya agak hujan ini. Suaranya kedengaran nggak? Masuk nggak ya? Masuk, Bu. Masuk ya, ini agak terus hujan ini. Oke. Kalau memang tidak ada yang akan kita diskusikan kembali, jadi saya mohon tugas itu segera dikerjakan, membuat video, ya. Banyak video yang menjelaskan tentang desain masjid, ya. Kalau kalian buka YouTube, ya, pawang gempa nggak tahu deh. Kalau ini pawang hujan aja ya, menolak turunnya hujan. Nah, sekarang kalau menolak untuk pemerintahan 3 periode ada nggak ya? Ya, aneh-aneh aja ya pemerintah sekarang ini. Saya kalau baca berita itu geli rasanya ya, apalagi membaca ulasan dari orang-orang
pinter-pinter ya wartawan senior di acara di forum network news network itu ya, itu bagus-bagus itu ya. Heri Sugiono, kemudian Refli Harun dan sebagainya itu, wah itu semakin melihat Indonesia semakin kasihan ya. Satu sisi tidak ingin lepas dari jabatan, di sisi lain masyarakat kesusahan gitu. Tapi dunia menilai Indonesia ini gagal dalam demokrasi. Ya begitu beritanya. Baik. Oke ya, jadi saya kembali ke masalah tugas. Nanti tugasnya akan saya perpanjang. Yang jelas, tugas ini sebaiknya sudah selesai dan diupload di Open Learning sebelum UTS. Ya, UTS itu tanggal 18 April. Ya, jadi tolong nanti segera dibuat kelompoknya, ambil masjid yang menarik. Ya, coba saya share screen. Saya coba share screen ininya ya. Open Learning-nya. Tugas. Ini kemarin sudah saya tunjukkan ya. Video ini kan. Oke ya, 10 mahasiswa. Durasinya maksimal 5 menit. Ya, nah ini kan tadinya 26 Maret nih. 26 Maret kan tinggal berapa hari lagi. Ini saya undur lah, ya, saya undur lagi seminggu lagi. Dan saya revisi ya, seminggu lagi. Kemudian tolong nanti video itu diedit. Ya, diedit sehingga video itu diedit sehingga nanti hasil yang muncul itu yang baik ya. Perhatikan nanti masalah sound, suara, kemudian visualnya, gambar-gambarnya. Ya, kemudian tolong nama-nama mahasiswa itu dituliskan di akhir ya, di akhir video. Jadi seperti film-film itu loh, ya. Sutradaranya siapa, bagian konsumsinya siapa, kemudian bagian editingnya siapa, itu disebutkan. Ya, jadi 10 mahasiswa itu semua bekerja. Baik, saya kira itu ya. Jadi kalau bisa tanggal 2 itu sudah puasa ya, tapi libur kita WMS. Oke, berarti akhir bulan lah ya, akhir bulan selesai. Belum puasa kita sudah kalau bisa sudah tidak ada lagi aktivitas keluar untuk syuting, ya, untuk syuting. Baik, saya kira itu ya, nanti kita tunggu respon dari mahasiswa semua. Saya penasaran, pengen tahu seperti apa videonya. Ya, kalau di YouTube itu banyak ya tugas arsitektur masjid dari berbagai perguruan tinggi, tapi saya yakin kalian bisa membuat yang lebih bagus dari mereka. Ya, saya kira cukup. Ya, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.